Kawan, di titik ini ada satu hal penting yang perlu dilurusin. Kesadaran yang naik itu bukan bikin hidup lu langsung jadi kayak film motivasi. Secara realita, tagihan masih ada, kerjaan masih jalan, masalah masih muncul. Tapi bedanya cuma satu, lu nggak lagi menghadapinya dari mode panik. Dulu, setiap ada masalah, batin lu langsung kebakaran. Pikiran lu lompat ke skenario terburuk. Otak lu berisik, tubuh lu tegang, napas lu pendek, dan keputusan lu reaktif. Namun sekarang, masalahnya mungkin sama, tapi jaraknya berbeda. Kayak lu mundur setengah langkah dari layar, dan tiba-tiba gambarannya jadi lebih terbaca. Lu masih kerja, lu masih cari duit, lu masih mikir masa depan, tapi ada satu lapisan baru di dalam diri lu yang bilang begini, tenang, kita bisa ngelewatin ini, dan hidup kita akan baik-baik aja. Dan layar ini penting banget kawan, karena dari sinilah kualitas keputusan lu berubah. Bukan keputusan yang diambil karena takut, bukan karena kepepet, bukan karena pengen cepat selesai, tapi keputusan yang lahir dari kejernihan. Dan di dunia nyata, keputusan kecil kayak gini efeknya panjang. Cara lu jawab chat klien, cara lu nolak tawaran yang gak cocok, cara lu nerima peluang tanpa over expect, cara lu kerja tanpa nyiksa diri, cara lu pulang ke rumah dengan kepala masih utuh. Ini adalah bentuk kesadaran yang jarang dibahas, kesadaran yang membumi. Bukan yang ngomong tinggi-tinggi soal dimensi, tapi lupa bayar listrik, bukan yang sok damai, tapi lari dari tanggung jawab. Ini kesadaran yang justru bikin lo lebih bertanggung jawab, lebih jujur pada kapasitas, lebih realistis tanpa jadi sinis, lebih tenang tanpa jadi pasif. Dan pelan-pelan lo mulai sadar bahwa hidup lo nggak butuh dirombak. Yang di-upgrade itu cara lo hadir di dalam kehidupan ini. Dan dari situlah alur yang lebih baik mulai stabil. Bukan meledak, bukan instan, tapi konsisten. Kayak mesin yang akhirnya dapat oli yang tepat. Ada satu ketakutan halus yang sering muncul ketika orang mulai sadar kawan. Begini, kalau gue terlalu tenang, gue jadi males gak ya? Kalau gue terlalu nurut batin, gue jadi miskin gak ya? Pertanyaan ini wajar, karena selama ini kita dicekokin satu narasi. Kalau mau hidup jalan, lu harus tegang. Kalau mau sukses, lu harus keras pada diri sendiri. Kalau mau kaya, lu kerja mati-matian ngorbanin jiwa. Padahal kenyataannya nggak gitu kawan. Yang bikin orang jatuh itu bukan ketenangannya. Yang bikin orang jatuh itu kehilangan arahnya. Dan kesadaran yang sehat justru ngasih arah. Di fase ini, lu mulai kerja bukan karena panik, tapi karena lu ngerti kenapa lu kerja. Lu mulai cari duit bukan karena takut miskin, tapi karena lu tahu duit itu alat, bukan identitas. Dan anehnya kawan, justru di titik itu, performa lu akan naik. Kenapa? Karena energi lu gak bocor buat drama batin. Fokus lu lebih utuh, keputusan lu lebih presisi, dan orang-orang bisa ngerasain itu dari cara lu ngomong, nego, dan hadir. Ini yang bikin klien percaya, bos lu respect, partner lu nyaman, dan peluang-peluang bisnis betah nyamperin lu. Bukan karena lu si paling jago, tapi karena lu punya jiwa yang stabil. Dan stabilitas itu mahal kawan, di dunia kerja, di bisnis, bahkan di kehidupan ini. Kawan, gua harap lu mulai ngerti satu hal penting. Kerja keras tanpa kesadaran itu capek. Kerja dengan kesadaran itu efektif. Bukan berarti lu santai-santai. Lu tetap disiplin, lu tetap konsisten, lu tetap bertanggung jawab. Tapi sekarang lu nggak lagi ninggalin diri lu sendiri demi hasil. Dan justru karena itu, hasilnya mulai lebih ramah. Bukan selalu gede, tapi berasa, nyambung, dan nggak bikin jiwa kering. Di titik ini kawan, lu makin sadar bahwa hidup bukan soal milih antara duit atau ketenangan. Yang benar itu adalah duit yang datang lewat jalan yang bikin lu tetap jadi diri lu sendiri. Dan dari sini kawan, kita siap masuk ke segmen terakhir sebelum epilog. Segmen yang ngebahas satu hal krusial, kepercayaan pada proses. Kawan, percaya proses itu bukan lagi kalimat motivasi murahan. Bukan juga kalimat yang lu ucapin biar kelihatan kuat di depan orang lain. Percaya proses di fase ini lahir dari pemahaman. Lu udah lihat sendiri polanya. Lu udah ngerasain sendiri gimana batin berpengaruh ke arah hidup. Lu udah ngalamin sendiri momen ketika lu maksa, hidup lu malah stuck. Dan ketika lu selaras, hidup malah memberikan jalan. Jadi kepercayaan lu sekarang bukan buta, tapi berakar. Lu jadi ngerti bahwa setiap keterlambatan itu ngerapihin timing.
Setiap penolakan itu ngarahin ulang jalur. Setiap fase berat itu ngelatih kapasitas. Dan yang paling penting, lo berhenti mengejar kepastian absolut. Karena hidup memang gak pernah ngasih itu. Yang diberikan oleh kehidupan ini adalah cukup tanda buat melangkah satu langkah ke depan. Dan di fase ini, satu langkah itu udah cukup. Lu gak lagi nuntut jawaban 5 tahun ke depan. Lu cukup tahu langkah hari ini masih selaras atau enggak, masih jujur atau enggak, masih bikin batin lu tenang atau enggak. Dan anehnya kawan, justru dengan cara ini hidup lu terasa lebih pasti. Bukan karena semuanya jelas, tapi karena lu tahu bahwa selama lu dengerin kompas batin lu gak akan nyasar jauh. Disinilah kepercayaan itu matang, bukan karena hidup selalu baik, tapi karena lu tahu cara berdiri ketika hidup lagi gak baik-baik aja. Dan itu bentuk kekuatan yang gak banyak orang punya kawan. Sekarang, lu gak lagi nanya, gimana caranya hidup gue berubah total? Pertanyaan lu telah berubah menjadi, gimana caranya gue hadir penuh di hidup gue sendiri? Dan jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya udah lu jalanin sejak tadi. Kawan, kalau lu masih nonton video ini sampai di sini, artinya lu bukan orang yang nyerah pada kehidupan. Lu cuma capek ngejar, capek ngebuktiin, capek cari validasi, capek pura-pura kuat. Dan itu bukan kelemahan, itu tanda lu manusia kawan. Mungkin hidup lu belum kayak yang lu bayangin. Mungkin rekening lu belum aman. Mungkin arah lu belum sepenuhnya jelas. Tapi satu hal penting, lu masih di sini dan lu masih sadar. Dan kesadaran itu gak pernah datang ke orang yang hidupnya selesai. Dia datang ke orang yang sedang dibentuk. Bisa jadi versi hidup lu yang lu pengen gak datang lewat jalan yang lu rencanain, tapi lewat lu yang jadi lebih utuh, lebih jujur, lebih berani berdiri sebagai diri sendiri. Lu gak perlu loncat ke dimensi lain buat hidup lebih baik. Lu cuma perlu hadir penuh di hidup yang sekarang, saat ini, di momen ini, di detik ini. Karena seringkali realitas yang kita cari bukan di luar sana, tapi momen ketika kita berhenti lari dari diri sendiri. Dan kalau suatu hari lu merasa ragu lagi, lu ingat ini, hidup gak minta lu jadi sempurna. Hidup cuma minta lu tetap melangkah dengan hati yang masih hidup. Pelan gak apa-apa. Nyasar dikit gak masalah. Yang penting lu gak meninggalkan diri lu sendiri. Sampai di sini bukan akhir. Ini titik lu mulai berjalan tanpa ribut dan berisik ocehan pikiran di dalam kepala. Dan itu udah jadi kemenangan kecil yang layak dihargai dan dirayakan. Sampai berjumpa di perjalanan spiritual berikutnya kawan.